Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ekonomi, politik, dan teknologi. Tokoh dan bangsa Eropa yang berpengaruh antara lain: 1. Vasco da Gama dari Portugal menemukan jalur laut ke India pada tahun 1498, membuka jalan bagi Portugal ke Nusantara. 2. Alfonso de Albuquerque dari Portugal menguasai Malaka pada tahun 1511 untuk perdagangan rempah-rempah. 3. Ferdinand Magellan dari Spanyol memimpin ekspedisi mengelilingi dunia pada tahun 1519 sampai 1522, singgah di Filipina pada tahun 1521. Alasan utama bangsa Eropa datang ke Nusantara adalah mencari jalur perdagangan baru ke sumber rempah-rempah dan persaingan antar negara Eropa dalam perdagangan dan kolonialisasi. Tangan Belanda dan VOC. Cornelis de Houtman dari Belanda melakukan ekspedisi pertama ke Nusantara pada tahun 1595, membuka jalan bagi Belanda ke Nusantara. Jan Pieter Zoon dari Belanda mendirikan Batavia pada tahun 1619 sebagai pusat perdagangan Belanda. VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, didirikan pada tahun 1602 untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. VOC memiliki hak istimewa: 1. Mendirikan pos perdagangan. 2. Menguasai wilayah ekonomi dan politik. 3. Mengatur pajak dan militer. Dampak penjajahan VOC di Nusantara: eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja. Contohnya: 1. Kerja paksa atau rodi. Masyarakat di Indonesia dipaksa bekerja tanpa upah, menyebabkan kemiskinan di mana-mana. 2. Tanah paksa atau kultur sel. Diterapkan oleh Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Desa harus menyisihkan tanah untuk tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan tarum, menyebabkan kekurangan pangan dan kelaparan. Rakyat Nusantara mulai menyadari penindasan dan muncul perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Inggris di Nusantara dan sistem sewa tanah. Robert Clive dari Inggris berusaha menembus pasar Nusantara, tetapi pengaruh Inggris lebih besar di India. Masa Inggris di Indonesia bertahan hanya selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1811 sampai 1816 di bawah Thomas Stamford Raffles. Sistem sewa tanah atau lender system. Petani harus menyewa tanah meskipun mereka pemiliknya. Sewa dibayar dengan uang atau hasil panen. Pajak dipungut per desa, bukan per individu. Sistem ini gagal karena sulit mengubah kebiasaan petani, kurangnya pegawai dan pengawasan, kerja rodi dan monopoli masih terjadi. Kesimpulan dan dampak jangka panjang penjajahan bangsa Eropa ke Nusantara. Kedatangan bangsa Eropa membawa perubahan besar di Nusantara, baik positif maupun negatif. Dampak negatifnya adalah eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja, kemiskinan dan kelaparan akibat kebijakan kolonial. Dampak positifnya adalah pengenalan teknologi navigasi dan perdagangan global. Munculnya kesadaran nasional untuk melawan penjajahan. VOC berakhir pada tahun 1799. VOC bangkrut, tetapi Belanda tetap berkuasa hingga Indonesia merdeka pada tahun 1945.